dari malaikat? Oke, saya tanggapi ya. Nah, Ya. kalau Paulus, Lukas, dan para murid, kalau Lukas kan dia memberikan kesaksian dari saksi-saksi mata. Apakah mereka ini datang padanya malaikat? Sebentar saya jawab dulu. Lukas Iya. ini Pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk sahabat kita dulu terpengaruh terhadap pemurtadan. Dari mana kitabnya ini? Dari mana kitabnya? mereka menuliskan kejadian yang mereka saksikan dari firman Tuhan yang menjadi manusia itu. Ngomong apa ente? Siapa yang menjadi narasumber? Jadi tidak dari malaikat. Siapa yang menjadi narasumber? Kalau dari malaikat, sebentar Bang Suma. Kalau dari malaikat saja, berarti tidak bisa disebut utusan. Tidak bisa disebut utusan. Bagaimana dengan kalau Musa di dalam kitabmu? Musa berbicara langsung dengan Tuhan juga. Malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Ada suara Tuhan juga. Malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Sekarang pertanyaannya, apakah penulis Bible Perjanjian Baru ini dari malaikat diterimanya? Bukan. Udah selesai, gugur sudah gugur. Sekedar ingin tahu aja, setelah gugur ternyata bukan penyampaian malaikat mereka catat. Setelah itu kita iseng-iseng aja nih ingin tahu, ternyata setelah gugur. Nah, pertanyaannya adalah 13 kitab Paulus ini Paulus terima dari mana? Malaikat tidak. Oke, dari firman Allah yang menjadi manusia tersebut ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Saya sudah jawab. Sekarang maksudnya gini, apa? Untuk membantah itu. Saudaraku, saudara, dengar. Paulus tidak menerima dari malaikat. Anda mengatakan dari firman Tuhan yang jadi manusia. Yesus menyampaikan firman itu sebelum penyaliban, sudah tamat firmannya. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi setelah Yesus menyampaikan setelah 13 segala firman, itu belum ada 13 buku itu. Nah sekarang segala firman telah Yesus sampaikan. Dan tidak ada 13 buku, tidak ada buku Lukas, tidak ada buku Yohanes, tidak ada buku Matius, tidak ada. Mereka menulis hanya bercerita tentang keadaan Yesus dan murid-muridnya. Berarti bukan penerima firman dari Yesus. 13 kitabnya Paulus ini bukan dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterima dari Bapa kepada kaumnya Bani Israel. Nah sekarang Paulus tidak dari malaikat, juga bukan dari Yesus. Lalu dari mana 13 bukunya ini, Paulus ini? Oke, saya jawab. Tolong Bang Suma jangan potong dulu. Kita nggak dapat poinnya kalau diskusi seperti itu, ya. Jadi Paulus itu dia mendapatkan penglihatan waktu dia sama tentaranya mengejar murid-murid Yesus. Itu dia mendapat penglihatan langsung dari Yesus. Nah, di sana dia mulai mendapat hikmah. Penglihatan dari Yesus itu bukan masalah penglihatan. Bang Suma tadi Bang Suma ngomong saya diam loh. Sumber perkataan, sumber 13 buku ini dari mana? Kalau dibilang dari Yesus, kalau dibilang dari Yesus, Yesus sudah tutup buku. Yesus sudah tamatkan pengajarannya. Yohanes 17:3, segala firman telah aku sampaikan. Telah. Dan belum ada 13 buku. Nah, 13 buku ini bukan dari Yesus, bukan dari Tuhan. Lalu dari mana? Saya lagi menjawab, saudara. Iya, tapi jangan kemana-mana. Bukan itu pertanyaan saya. Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Untuk apa? Untuk apa? Itu tadi. Untuk apa dibiarkan Anda bercanda? Kami bukan diundang di sini untuk mendengarkan materi Anda. Yesus diundang di sini untuk diskusi atau untuk apa? Diskusi sendiri. Diskusi menjawab pertanyaan yang ditanyakan dan bertanya sesuai dengan tema. Antara dua pihak nggak ini? Pertanyaan saudara sudah kita jawab. Sekarang pertanyaan saya. Paulus menulis 13 buku bukan dari Tuhan dan bukan dari Yesus.
Lalu dari mana? Udah bisa saya jawab? Iya, bisa dijawab ya. Jangan Tadi ada beberapa poin pertanyaan Anda. Saya akan selesaikan ya. Cuman satu doang. 13 kitab Yesus Tadi itu Anda Yesus bertanya, Paulus itu Paulus terima Bang dari Suma, mana? saya masih hafal Itu aja semua satu ucapan pertanyaan. Anda. Saya ulangi. Anda bilang 13 buku itu didapat dari mana? Ya, itu pertanyaan Anda yang silakan. pertama. Pertanyaan Itu Anda aja. yang kedua, pertanyaan Anda yang kedua, bukankah Yesus sudah menyampaikan bahwa segala firman Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Bedakan pernyataan dengan pertanyaan. Pernyataan Yesus, segala firman sudah Yesus sampaikan. Itu terjadi apakah Ya Allah ya Karim, terangkat atau Yesus belum terangkat? Itu ya pernyataan Allah. dari Anda dengan dasar ayat itu. Ya Allah ya Karim, jangan mempersulit diri saudaraku. Pertanyaannya sederhana. 13 buku Paulus ini Paulus terima dari mana? Dari Elohim tidak, dari Yesus juga tidak. Lalu dari mana? Udah bisa saya selesaikan, Bang Suma? Apa yang Anda ingin Tanpa selesaikan? harus dipotong-potong, tanpa harus dipotong-potong. Saya bertanya dan minta jawaban. Kalau saudara potong-potong, saya bisa mengartikan bahwa saudara dalam keadaan kepanikan. Ya udah, saya panik. Silakan. Biar Anda puas. Jawab, dari mana Paulus mendapatkan 13 bukunya? Silakan. Oke, saya menjawab ya. Ya, dari mana Paulus mendapatkan ke-13 bukunya? Saya menjawab, saudara. Paulus itu kan mendapat hikmat dari Roh Kudus. Dari mana didapatkan? Dari Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya Paulus mendapat bimbingan dari Roh Kudus? Silakan. Loh, kan dia ketemu Yesus langsung, itu ada penglihatan itu. Kan tadi saya sudah sebutkan. Atau Anda meminta dalil Paulus bertemu dengan ada penglihatan kepada Paulus? Mau saya tunjukkan data itu lagi? Bang Suma nggak hafal lagi. Saya selesaikan dulu ya. Nanti Anda minta datanya, saya tunjukkan ya. Di mana dalilnya Paulus menerima firman dari Roh Kudus? Elohim tidak, Yesus tidak. Sekarang kandidatnya Roh Kudus. Nah, sekarang tolong dari tunjukkan Yesus. di mana dalilnya Paulus menerima dari Roh Kudus. Silakan. Menerima firman dari Roh Kudus, gimana ceritanya Bang Suma mengerubah kalimat saya? Saya bilang Paulus mendapat hikmat dari Roh Kudus, bukan menerima firman dari Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang saya cari. Yang saya tanya, Paulus menerima firman dari mana? Bukan menerima hikmat, firman. Oke, menerima firman dari Yesus ya. Saya tunjukkan datanya. Yesus sebelum ketemu Paulus sudah menamatkan firman-Nya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Tidak ada Paulus menerima firman di situ. Dan tidak ada 13 buku Yesus ajarkan di situ. 13 buku Paulus itu berdiri sendiri. Yesus tidak pernah menyampaikan kepada muridnya tentang buku Roma, Galatia, Filipi. Nggak ada Yesus mengajarkan buku-buku itu, nggak ada. Nah, Paulus memunculkan buku itu, sumbernya siapa? Yesus. Hai, Yesus menamatkan ajarannya sebelum bertemu dengan Paulus. Kenapa Anda memfitnah Yesus yang memberikan firman 13 buku kepada Paulus? Sedangkan Yesusnya sudah menamatkan segala firman-Nya. Kalau Anda mengatakan Yesus mengajarkan firman kepada Paulus, berarti Anda boleh berkata Yesus itu pembohong. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, segala firman yang Yesus sampaikan di situ, apakah ada buku Roma? Berarti lari lagi dia ini. Lari. Tadi saya udah mau jawab sekalian itu, tapi dia lari. Enggak, itu sekarang kamu saya menuduh, fokus ke ini, saudara menuduh bahwa Paulus menerima firman dari Yesus. Oke, segala firman yang Yesus sampaikan, apakah ada buku Roma? Kok ini saya nggak bisa buka ini lagi nih? Jangan buka celana, buka otak.
buka Nggak bisa otak. buka data nih. Buka otak, buka otak. Ya, saya bacakannya. Segala Di sini. firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Apakah yang diterima murid-murid Yesus saat itu sudah ada buku Roma? Kita selesaikan satu-satu dulu, Bang Suma. Alamak. Kita satu aja belum selesai, Bang Suma udah lompat. Enggak, ini pernyataan saudara Itu bahwa lompat, itu Paulus lompat, saudara. menerima firman dari Yesus. Berarti Oh, kalau masa firman diskusinya yang nggak diterima terarah Yesus, gitu loh? Paulus ini dari Yesus, berarti sejak semula sudah ada buku Roma, Galatia, Filipi, Korintus. Ada enggak Yesus menyampaikan buku-buku ini ketika dia menamatkan ajarannya? Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Ada enggak muridnya menerima Mereka buku nggak Roma, bisa Galatia, diskusi Filipi, nih. dan seterusnya? Ada enggak? Nggak bisa diskusi ya. Ada enggak? Nggak tahu diskusi dia. Kalau nggak ada, berarti 13 buku Paulus itu buku baru. Nah, itu diterima Paulus dari mana buku baru ini? Ya. Kalau nggak ada ilmu, jangan coba-coba naik di Komal Islam. Mending tidur, urut ucok. Beli minyak tawon. Okta, selamat siang Okta. Peringatan buat teman-teman 26, kita selamat non-muslim, tolong kalau kita naik di Komal itu jangan sok paten, sok hebat, sok pintar, sok menguasai, sok menggurui. Kenapa? Sama seperti kami ketika kami masuk di Komal-Komal saudara kita yang non-muslim. Ya kan ya? Kami harus mempersenjatai diri kami dengan materi-materi, hafalan-hafalan, referensi-referensi, kisi-kisi. Sekiranya mungkin non-muslim saudara kami bertanya kepada kami. Nah, Anda juga harus kayak begitu supaya tidak menyakiti saudara hati kita yang non-muslim lainnya. Anda mewakili, mereka akan mencatat, mereka akan mendengarkan. Nah, ini ada wakil kita. Ada yang naik di atas untuk kemudian melawan umat Islam berdialog, berdebat. Mereka mengharap kalian bisa memenangkan pertarungan dengan memberikan dalil. Tapi kalau lain ditanya, lain dijawab, jangankan kami, jangankan mereka, kami aja umat Islam kecewa loh. Ketika kami bertanya, jawabannya nggak nyambung, kecewa kami. Apalagi mereka saudara kita Kristen yang merasa dibela oleh Anda. Jadi kalau belum cukup ilmu, mending ke pasar, beli minyak galiga atau balsem galiga. Pakai urut ucok. Anda sibuk aja membesarkan itu daripada Anda membesarkan kemaluan Anda di sini. Mending kemaluan yang benar Anda besarkan daripada kemaluan Anda. Anda permalukan, Anda permalukan saudara-saudara kita Kristen yang mau belajar siang, gitu Bang loh. Juma. Selamat siang. Begitu saudara, minyak galiga itu jurusnya, obatnya. Jangan naik ke sini tanpa ilmu. Ditanya apa, jawabannya apa. Padahal narasinya sederhana. Yesus menamatkan ajarannya. Segala firman telah aku sampaikan. Mereka telah menerimanya. Pertanyaannya, yang diterima murid-murid ini, apakah sudah ada 13 kitabnya Paulus? Belum. Nah, berarti menerimanya. Berarti 13 buku Paulus ini adalah hal baru. Sebagai hal baru, siapa yang menyampaikan kepada Paulus? Siap, baik. Silakan. Diskusi Bang Juma. Boleh. Sebentar, di siapa dulu, Bang Goto? Ya, Bang Alus, selamat siang Bang Alus. Bang Alus, selamat siang. Selamat siang, salam. Oke, Bang Tapi Tur, belum, nggak selamat mabuk ya. siang. Bentar dulu, Alus. Gantian dulu. Halo Bang Faber, Alus. Faber, Nah, kau itu belum jawab saya pertanyaannya supaya sebentar dulu. Waduh, Faber Islam apa Kristen? jangan kau paksa pandai. Jangan gitu Bang Alus. Nanti. Kabar Bang Faber, Alus. Faber, Faber. Faber. Lanjut. Ya, lanjut, Kuira dulu. Kuira Aku dulu, setengah yuk. jam Bang Juma, aku setengah jam. Aku ada kesibukan.
Silakan ditanya kitabku, Bang Zuma. Apa mau ditanya? Pertanyaan saya yang tadi, Bang. Ada jarak antara Yesus menamatkan ajarannya dengan munculnya Yesus. Setiap surat-surat Yesus selalu mengatakan dari Yesus, dari Yesus, dari Yesus. Yesus ini tidak mungkin pembohong kan? Ketika dia mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu pernyataan Yesus sendiri. Apakah firman yang Yesus sampaikan ini itu adalah isi dari 13 bukunya Paulus? Bukan. Bukan. Berarti yang menyampaikan 13 kitab kepada Paulus ini siapa? Baik. Paulus ada suratnya setelah 28 tahun Yesus naik ke surga ya. Jadi jauh jaraknya dan memang secara fisik tidak pernah ketemu. Jadi Paulus itu adalah asal dari Saulus yang telah memperoleh surat dari para imam Yahudi supaya bagi siapa yang mengajar tentang kisah Yesus harus diselesaikan, dibonoe. Apa yang terjadi ketika Damsik? Malah dia kena azab 3 hari. Situlah dia pertobatan itu. Artinya Anda benar. Secara fisik, Paulus itu tidak ketemu dengan Yesus. Tapi ada pernah dia 3 hari 3 malam, proses ada buta. Karena niat dia untuk menghabisi semua, termasuk Ananias, sasaran empuk. Tapi jadi berubah. Makanya semua tanda tanya. Ini Saulus jadi ngapain? Tadi berapi-api mau matikan semua pengikut Yesus, kok malah jadi dia mengajari. Artinya Saulus itu Paulus adalah pengajar ya, bukan nabi dia. Dia pengajar, pemberita tentang Yesus itu. Ada 13 bab yang Anda tanya, betul. Dia di mana berdakwah? Itu tulisan, contoh di Roma. Tapi tentang kisah Yesus yang 20 tahun yang sebelumnya, bukan hari itu, beda zaman. Ketemu dia di daerah apa? Efesus ditulis, itulah bab itu, bukan firman semua, dia bukan firman itu, narasi dia tentang pengajaran tentang Yesus. Lanjut. Iya. Jadi saudara-saudara kita Kristen harus sadari bahwa surat-surat Paulus itu bukan firman ya. Betul, yang ada firman, yang ada huruf merah ketika dia bercakap-cakap dengan itu dia buka. Itu poin saya udah nyampe. 13. Apalagi mau tanya, silakan tanya. Aku tinggal 20 menit lagi. 13 kitab Paulus itu bukan firman Tuhan. Dah, poin pertama. Kalau firman itu langsung dari Allah ya. Kalau bukan dari Allah, bukan firman. Apalagi menggunakan pihak ketiga, itu bukan firman. Itu bertentangan dengan Yeremia 14:14 sama Yeremia 23:25. Bertentangan betul. Ya, oke. Nah, sekarang secara menyeluruh 4 kitab kanonik Lukas, Markus, Matius, Yohanes ini, ketika Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada muridnya, apakah keempat kitab ini sudah ada? Belum. Sama dengan juga. Ya, Belum juga. Sama dengan Anda. Nabi Muhammad tidak pernah melihat Al-Quran, apalagi hadis. 190 tahun selisih. Lanjut. Berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan penulis Bible, kitab kanonik ini itu tidak menerima langsung dari mulut Yesus, betul? Hanya Yohanes lah. Betul? Hanya Yohanes yang Yohanes juga anonim. tidak menerima langsung dari Yesus. Anda bisa baca dalam Yohanes 21 nomor 24. Yang 3 itu anonim, Bang ya. Yohanes murid Yesus ya. Lanjut. Penulis Yohanes bukan menerima langsung dari Yesus. Anda bisa baca di Yohanes 21 nomor 24. Saya baca ya. Ya, baca dulu. Jadi 13 kitab Yesus bukan dari Yesus langsung. Yang 3 yang kanon bukan dari Yesus langsung. Tinggal 1 nih, harapan ini Yohanes. Coba baca Yohanes 21 24. Baik, kubacakan abangku ya, santai saja. Penutup di sini ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Dia itu siapa? Apanya? Dia di situ siapa? Dia sendiri si Yohanes itu. Hah? Yakin? Yohanes. Iya. Dialah murid
dialah murid yang telah yang memberi kesaksian tentang semua manusia ini, ini kau Kristen dari mana kau? dan yang telah Kau Kristen dari menuliskannya. mana? Dan Bang kita tahu Alos, Bang bahwa Alos, Sabar Alos. Bang Dan Alos, kita nanti tahu- kita bicara ini disampaikan Kau demikian punya biar nggak digiling, Bang. penjelasan ini Pak, dengar dulu. Bang Alos, izin kau Bang. Iya, dengar. Iya, saya paham. Kalau sampaikan nanti Anda nanti kita di luar kita kau bicara. bukan Kristen ini. Aduh. Saya uji kau pengakuan iman rasuli, coba dia sakit hati karena dikatakan 13 buku Paulus itu bukan dari Yesus, sakit hati. Dan 13 kitab kanon bukan dari Yesus juga. Tinggal 1 Yohanes. Dan ternyata di Yohanes 21:24 jelas juga itu bukan dari murid Yesus. Yohanes langsung yang menulis. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian dia itu benar. Kalau penulis Yohanes adalah Yesus, murid Yesus adalah Yohanes, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau yang menulis buku Yohanes adalah murid Yesus. Tapi ternyata dia mengatakan dan dia mengatakan dan kita tahu bahwa kesaksian dia itu benar. Nah, artinya 4 kitab kanonik itu juga bukan dari murid Yesus, 13 kitab Paulus juga bukan dari Yesus. Begitu saudara Alos. Jadi jangan emosi Alos. Kurangi isap Alos? Kebiasaannya biasa Alos? Santai aja Bang Alos. Siri, Ini, jangan suka isap siri Ini, Bang Alos. Oke. saya dengan Anda sama Bang Alos, mohon Kurangi izin ya, mohon maaf. subsus. Artinya aku menyampaikan demikian dulu. Gimana? Alos tahu dengarkan kan? Kurangi 4 susu. kitab kanonik bukan Susu. Yesus, Ya, 13 buku kurangi Paulus bukan susu. dari Yesus. Begitu saudara Alos. Jangan emosi. Karena Aduh, Santai, apa kawan. yang ditulis oleh Paulus Santai, kawan, adalah kisah santai. rohani semua, kecuali ketemu dengan Yesus ketika dia matanya buta. Di luar itu semua kisah dia tentang pemberitaan tentang laki-laki Yesus. Karena Ya. dia telah pernah 3 tahun di Arab, ya, dibaca, ya, di Galatia Puasa. 1:17. Paulus itu sebagai orang ajam pernah di Arab memberitakan tentang sambil belajar tentang Kristen itu. Jadi Bukan 4 dalil. penulis kitab ini bukan langsung Yesus ya. Kalau menurut saya ini, pendapat saya akui Anda. 3 sebenarnya anonim, tapi Yohanes itu ke sana. Tapi kalau Anda ngasih dalil itu dengan pemikiran Anda, saya hargain. Lanjut. Nah, gitu Alos. Itu saudara kita dari Kristen cerdas. Jangan kayak Alos maksa kali dia. Makanya kurangi ini. Karena nggak Alos. boleh kita saling memaksa. Artinya kita harus hargai perbedaan pendapat. Itu Begitu mengharapkan Los. bukan semua apa yang disampaikan oleh Bang Zuma itu salah. Ada benarnya. Jadi kalau nggak bisa aku jawab, itu akan saya bawa poin bagi saya. Akan kutanya ke pendeta Bang Zuma sama ahli-ahli Begitu Allah. Alos. Jangan Begitu. kebanyakan isap siri. Makanya begitulah Ya, jadinya. nggak boleh. Apalagi menghujat nggak boleh. Iya Kang Dito kan? Betul, sepakat kita. Cuma Kang Dito, udah lihat aku lagi ngomong ini Kang Dito. Aduh, ini Kang Dito teman. Siapa menghujat? Saya tanya dulu. Saya tanya kau. Siapa yang menghujat? Cuma. Alos, kau mabuk selalu kau, Alos. Kan nabimu Aduh, Pak. memerintahkan untuk Kau masih mabuk kau Alos. Siapa yang Waduh. menghujat? Mabuk dia, mabuk. Nantilah Bang Alos. Siapa yang Kita di room menghujat? Itu mereka kan nggak dalilnya. boleh kaki di atas. Kita harus sopan lah. Enggak usah menghujatnya mana? Nabimu buta huruf nggak? Ya gini, kalau dikasih kita bertanya, baru siap-siap bertanya. Jangan langsung Alos, naik coba kaki kau lihat atas. samping. Iya kan Bang Goto, Di kan kanan, harus jangan begitu sampai kan ke Bang Goto. Bang Goto, kalau sekiranya kita ke rumah orang, jangan kaki kita Ya, di atas duluan, betul, Bang, itu betul. nggak sopan. Kita ikuti irama di sini. Kalau dikasih kita Ya, kesempatan harus memang bertanya ke begitu. Kang Dipo, bisa. Baru kita bertanya. Jangan belum permisi ngerocos. Oke, lanjut. Lanjut Bang Bang Jangkuma. Goto, silakan, Aku tinggal 15 silakan. menit lagi Harus nih. begitu, mabuk. Soalnya saya Silakan, agak silakan. sibuk nih. Ada mau tanya lagi Bang? Ya. Iya, itu Kata aku belum aku jawab bertanya tadi di siapa? jawaban. Bentar. Bang Pia, Silakan, Brogia silakan, siapa? silakan. Brogia Kristen kah? Silakan, Bang. Bukan, maksud gimana? Silakan kalau Mau- mau bertanya, silakan. Oh, mau aku disuruh bertanya? Baik. Iya, silakan kalau mau bertanya, Kang- silakan, Bang. Bang Juma,
aku kan pernah aku baca, dengan sering kita ketemu gini, sekali-sekali aku membaca kitab Anda juga. Cuman aku nggak paham di terjemahan, tolong saya jelaskan abangku. Di Al-Hijr ayat 26, salah cuma 1, 27, di 28 juga sama redaksinya, tapi kenapa di 26 itu ada disebut kami menciptakan Adam? Kalimat sama persis dengan di 28, aku menciptakan Adam. Kok jadi ada beda objek nih? Kalau kami betul lebih dari satu. Tolong dijelaskan Bang Zuma. Terjemahan aku ya, huruf Arab nggak ngerti. Lanjut. Bang Ya, Zuma, silakan Bang. Silakan Bang Zuma itu diminta itu Al-Hijr. Kang Dito mungkin bisa buka datanya itu. Ya kan sudah berkali-kali jelaskan sebenarnya kata kami itu kata ganti orang pertama, tapi ya sudah bukan tidak itu paham. poinnya Bang Goto. Bukan itu Iya. Bang Goto. Kalau misalnya Al-Hijr ngomong aku menciptakan manusia, misalnya di Al-Ahzab kami menciptakan, berarti beda versi kan. Ini satu runut masih, celah cuman ayat 27 saja. 26 dengan 28 redaksinya sama, bedanya yang saya tanya, kenapa di 28 itu aku, sementara di 26-nya kami. Sama menciptakan manusia dari tanah hitam. Silakan Iya. ditanya. Bang, kan kata aku dan kami itu Bang ada pautnya yang mengarah langsung kepada satu entitas kan begitu. Kan ketika Presiden Prabowo berkata, misalnya kami mewakili Bang Juma ya, kemana? Bang Juma. ya kami Yang kutanya Bang mewakili. Zuma, bukan Bang Goto. Bang Goto kan pinter orangnya, orang Oh ya sudah. cerdas ini. Begitu, Bang beliau aja Juma, yang jawab. di mana? Silakan Bang Juma nih. Silakan. Terunda berarti masih nerima telepon itu, Bu Ira. Gak mungkin dia gak akan menjawab. Ya. Bang Pasti ada jawabannya. Kang Dito mungkin Kang Dito. Jawab. Jadi silakan, Kang Dito. Bang Arif, mohon maaf ya karena aku waktu harus keluar. Kukira beliau langsung jawab. Saya mohon undur diri dulu ya. Makasih, selamat siang. Sama kemarin dengan Pak John ya. Pak John itu dia kabur semalam kan. Ketika kita debat itu dia membawa kata Tuhan datang itu dengan para malaikatnya ya. Di Al-Quran. Saya bilang begini sama Pak John belajar gramatikal baik-baik. Ketika saya menyampaikan data, karena dia mau cari remis kan, dia mau menyamakan antara keturunan Isa Al-Masih dengan Tuhan yang datang dalam Al-Quran ya, bersama malaikat-malaikatnya. Ternyata ketika disampaikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi di bumi, langsung beliau kabur. Karena dalam Matius 24 ayat 30 kan dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di bumi. Jadi Isa turun kedua kali itu terjadi di bumi. Dia turun ke bumi, beda keterangannya dalam Al-Quran. Ketika ada narasi yang mengatakan Tuhan datang bersama malaikatnya, kan begitu. Jadi kondisi pada saat itu berbeda. Nah, kalau di Islam begini, Mbak. Di Islam setelah kematian itu kan ada jadi yaumul masar dulu, baru yaumul hisab, baru yaumul misan, baru yaumul jasah. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ini terjadi di luar bumi. Bukan di bumi, Bang, di luar bumi. Jadi ya yaumul masar, yaumul hisab, yaumul misan, yaumul jasah itu terjadi di luar bumi. Sementara Isa itu turun ke bumi. Silakan baca Matius 24 ayat yang ke-30. Jadi jangan disamakan, Bang. Pak John mencoba membawa narasi ini tanpa memperhatikan baik dari sisi gramatikal atau pemaknaan kata-kata itu dalam tata bahasa. Akhirnya beliau kabur kan karena tidak sanggup ya membawa narasi, tapi dia tidak mengerti budaya Islam seperti apa. Begitu kira-kira, Bang. Silakan dilanjut. Di situ ayat selanjutnya kan melibatkan kuasanya kan di situ kan. Siapa yang ngambil tanah ke bumi? Ya, bukan Allah sendiri lah. Malaikatnya. Jadi siapa dulu Bang Goto? Siapa dulu? Ini ada 3 tamu. Oh iya, Bang apa ini? Bang Adi, selamat siang, Bang. Bang Adi, selamat siang. Aduh, nggak dijawab. Bang Adi? Bagaimana, Bang? Abang dari mana? Dari Sulawesi, Bang. Oke, Islam berarti, Bang ya? Ya. Iya, mungkin Di ada yang sini mau saya cuma disampaikan, mau Bang. menyimak, Bang. Belum mau bertanya.
Iya. Islam ya? Kristen bang. Kristen. Oh, Kristen Bang itu. Iya, Terus maksud saya dia Bro Jian dibuka mute-nya. Bro Jian, dibuka mute-nya Bro Jian. Selamat siang. Bro Jian, satu kali lagi, Bro Jian. Selamat siang. Ya, Valentin. Kristen apa Islam? Valentin. Kristen. Oh, ya. silakan Bang. Abang mau Siapa bertanya. yang mau diskusi duluan ini? Ya, silakan Gerunda Bang, Abang mau bertanya. masih ada Gerunda. Gurin, Bang Sumanya kayak mana Bang Suma? Host, kenapa kita buka datanya hilang, host? Iya, enggak boleh Terus sekarang keturun. Bang. Buka data nggak boleh. Dilarang. Oh, nggak boleh Bacakan ya? aja. Dari tadi sudah 5 pelanggaran ini, Ramas. TikTok. Iya, TikTok melarang Bang. Tidak boleh Bang. Silakan Kang Gitu diambil alih dulu Kang Gitu. Iya, silakan. Bang Bang siapa ini? Silakan bertanya Bang. Abang mau bertanya atau ditanya silakan atau sesuai tema silakan. Jawab temanya Bang. Silakan. Silakan Bang. Oke. Ya, saya ambil alih. Ya, ambil alih silakan Kang Dito silakan. Ya, Bang Ferli mau berdiskusi sesuai dengan tema atau Anda mau curhat? Tadi menyimak apa yang disampaikan materi yang luar biasa dari Bang Suma. Silakan. Kalau saya mau bertanya kepada Bang Suma. Itu saja. Iya, tanya aja Bang, silakan. Ini banyak guru-guru kita ini. Silakan. Halo Bang Suma. Ya, halo. Tidak, Sholat saya beliau. bertanya kepada Bang Suma. Lagi sholat beliau, lagi sholat Bang. Oh, berarti tunggu aja sampai dia habis sholat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dia belum jawab. Mau tuntaskan akan hari ini. Apakah dia kabur lagi? Bang Framing. Waduh, ini siapa ini Bang itu, Kang itu. Si Ucil dah. Bukan. Ya, kau tanya saja. Nanti beliau kalau sudah selesai pasti akan buka mic-nya. Silakan, apa pertanyaanmu? Kalau saya pertanyaan sih, di mana ayat Alkitab mengatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus? Di mana itu ayatnya itu kata Bang Suma itu? Katanya malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Saya mau tanya dia itu sampai kapanpun dia pergi, saya tunggu. Firly, kau bertanya itu sudah salah itu. Kau bertanya kepada umat Muslim, kau tanya Alkitab. Kau bilang di mana ada apa Alkitab menyebut Jibril Roh Kudus dalam budaya Islam, Bang. Dalam budaya Islam, Bang, malaikat Jibril disebut Roh Kudus. Tanyanya ke Al-Quran, bukan tanyanya ke Alkitab. Abang gimana sih? Baru bertanya Dia sudah menjawab, salah. dia mengatakan di Alkitab memang tertulis bahwa Jibrilnya itu di dalam Alkitab itunya Roh Kudus. Jadi saya mau tanya dia ayat Alkitab di mana dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di mana ayatnya? Paham, kalian tidak tahu. Kamu bawa polemik. Sesuatu yang materinya tidak bisa kamu cerna, kamu paksakan. Tidak, dia debat dia langsung Kau dengarkan dulu. Kalau dalam materi diskusi lintas agama, sudah jelas bahwa di original teks itu tidak ada kalimat kudus, Roh Kudus itu nggak ada. Yang ada itu hanya ada di dalam Al-Quran, Rohul Kudus. Tidak, saya tidak Gimana? masalah dengan kalian. Tuh saya tunggu saja Bang Suma sampai kapanpun dia datang. Oke? Kayak mana sih? Coba aku tanya samamu dulu. Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Roh Kudus itu apa? Tidak, saya tidak perlu dengan tentang kalian.
Ini Kita ucil nih kan itu. saya sampai kapanpun sudah Ucil. cuma aja. Oh, Ucil. Ya udah, kau turun dulu, gantian yang mau Ya saya berdiskusi. turun dulu. Ya udah. Kalau dia sudah Ya udah. Halus saja naikin tuh. Kita mau tanya berapa botol sudah dia. Ya udah, Adi Badawi, monitor. Adi Badawi. Dia hanya mau menyimak kan gitu. Nggak mau dia bertanya katanya. Mau menyimak. Ya. Justru Ya, tanya aja. begini, kalau kita menyimak ya, kenapa orang-orang Kristen itu memperpolemikkan suatu narasi sama dengan orang-orang yang tidak sebarisan itu. Tidak menyimak dalam perdiskusian atau gagal paham. Pada waktu kita membawakan dalil dalam diskusi lintas agama, mempertanyakan kemudian memberikan suatu penjelasan yang benar. Roh Kudus itu tidak ada di dalam Bible secara original teks yang merujuk kepada linguistik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para Jadoha, Kristen atau Muslim? Kristen bang. Kalau Kristen, Anda bukannya dilarang untuk menyamai, mengucapkan salam agama orang lain? Salat toleransi itu bang. Oh, gambrul itu namanya. Waalaikum. Ya, apa yang Anda mau diskusikan? Kalian pun kan kalian bahas-bahasnya Alkitab bang. Apa bedanya? Sekian lama diskusi lintas agama ini ada, masih ada orang seperti Anda bertanya seperti itu. Ini Tritunggal ini mana ada tertulis di Al-Quran ini bang? Ya memang tidak ada. Lucu-lucu aja ini ya. Makanya tadi aku bang sorakkan assalamualaikum, ya kan? Nggak masalah kan bang? Iya, kita jawab waalaikum. Bagaimana Nabi Muhammad SAW pada waktu itu dalam hadis diterangkan, pada waktu ada orang Nasrani dan orang Yahudi mengucapkan salam kepada baginda, baginda menjawabnya dengan waalaikum. Ya gimana? Apa yang mau kau diskusikan? Mau bertanya ya bang. Apa tuh? Yo, Soalnya silakan. Bertanya aja silakan. biar apa dulu, biar tahu aku sebenarnya yang kalian sembah Allah atau Muhammad, itu aja. Aduh, diskusi sama orang begini kita tambah bodoh. Dalam Islam tidak pernah ada perintah menyembah manusia. Yang ada hanya menyembah satu-satunya Allah yang benar. Yang kami yakini laisa kamitslihi syai'un. Itu loh bang, tidak menyerupai Allah apapun. itu siapa itu bang? Allah, Syallah. Allah itu ya pencipta langit dan bumi bang. Pernah dia turun ke bumi? Pernah menunjukkan diri dia? Tidak pernah bang, Allah tidak pernah jadi manusia. Kami sama Kristen pernah. Wah itu kan Kristen bang, bukan Islam. Apa kalian sembah-sembah si Allah itu tapi nggak pernah menunjukkan diri bang? Ya percuma lah. Sama Tuhannya Yesus juga tidak pernah menunjukkan diri bang. Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang Gini aja, Bang Goto, kita coba. Bisa kau dengar? Ya, kita coba bertanya kepada beliau ini. Kita bertanya kepada beliau ini secara rasional. Abang Raja, apa pernah melihat Yesus, Bang? Iya. Apa pernah melihat Yesus, Bang? Pernah di hatiku. Rasakan. Mabuk berapa botol nih? Aduh, Pertanyaan saya ulangi lagi. Apakah Pak Raja pernah melihat Yesus? Nggak pernah, tapi orang-orang. Udah kalau nggak pernah ngomong lain. Aduh, makin kayak begini nih Kristen ini, ya Allah.
Itu namanya berhayal abangku. Kau meyakini sesuatu yang tertulis, Tuhan mau muncul jadi manusia, tapi kau nggak pernah lihat. Banyak di Shopee kami tuh. Ada ini. Udah ya bang ya, jadi abang nggak pernah melihat Yesus yang anda tuhankan, yang anda sembah. Jangan kau mengatakan umat Islam tidak pernah melihat Tuhannya. Kayak mana lah bang ini, diputar diajak berpikir rasional pun makin beleng-beleng anda. Iya. Lain kali kalau bertanya, dipikirin dulu bang. Oh iya Kita ya, aku nggak menyampaikan, pernah Bang. lihat itu Yesus yang manusia itu maupun yang Tuhan. Ngapain kau percaya? Ya, ini yang lucu tuh. Ketika kita menyampaikan dalam bahasa-bahasa rendah saja, ya, mereka tidak mampu menelaah, ya. Kita uraikan dengan jelas dengan bahasa-bahasa apa yang kekuatannya rendah, ya, powernya rendah saja mereka tidak mengerti. Bagaimana kalau kita menggunakan bahasa-bahasa tinggi? Kan begitu, Bang. Jadi memang mindset mereka dikelola berdasarkan doktrin dogma. Kan Diprank, begitu ya. Bang, Itu yang masalah diprank. itu. Itu Ya, cobalah Anda kasihan bertanya. kok kalian Ya, bang. Anda bertanya apa sesuatu yang mengedukasi begitu. Bukan Iya, bertanya kasih pada saran lah, bisa bertanya sambil kasih saran. Kalian selama ini udah di prank bang. nah tuh. Anda berbicara, Anda tidak ngerti apa yang Anda bicarakan. Bagaimana mau diskusi gitu loh. Coba Oh, gunakan itu apa penalaran yang baik dalam berdiskusi kan begitu. ini apa Tritunggal bukan ajaran Yesus. Kenapa ditulis kayak gitu bang? Ya cobalah kau terangkan di mana beliau mengajar Tritunggal, coba kau kasih datanya coba. Memang nggak ada dibilang kayak gitu. Ya sudah, kalau ndak ada berarti benar itu. Jawab aja, kan ditanya itu. Bang, itu Tritunggal ada kata itu tanya. kan istilah itu bang, satu tapi tiga sebutan. Ya, itulah yang kau sampaikan datanya, kan begitu. Itu kan ada di belakang tanda tanya, Bang. Ada tanda tanya, bukan tanda seru, Bang. Tanda tanya. Abang ditanya itu maksudnya gitu loh. Coba lihat baik-baik tulisan Oh, itu. oh makanya aku terangkan bang, arti Tritunggal itu tiga sebutan tapi satu orangnya bang. Iya, itu Dia di mana sendiri. datanya? Di mana datanya itu begitu. Tanya, itulah kata istilah kalau di kami Kristen bang, dibilanglah Tritunggal. Iya, itu datanya di mana, kitab apa, Bang? Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa gitu loh. Nggak ada memang di Alkitab itu. Yang gitu lanjut aja. Kayaknya saya Kayak ngomong kayak sama gini orang nih udah tuh makan bang. bodrek sih. Dengar Abang makan dulu. bodrek, abang makan bodrek seberapa biji nih, Bang? Mana ada tertulis sunat di Al-Quran? Kenapa kalian sunat? Aduh, apa sih? Cobalah yang cerdas-cerdas sedikit naik supaya kita ini ada edukasi loh, bukan apa edukasi yang membuat pemahaman kita tambah bodoh gitu kan begitu tentang satu narasi. Cobalah kita berdiskusi sedikit maju gitu. Jadi tunggal itu benda hidup. Kalau tunggal itu benda mati itu. Ini lagi benda hidup benda mati. Tuhannya benda. Benda mati batu yang disembah itu. Makanya nggak punya roh, nggak punya bayang-bayang. Astagfirullahaladzim. Lagi yang naik ini benda mati benda hidup. Benda yang disembah di Arab itu benda mati. Zoro, Nggak bendamu bisa kalau apa-apa. Zoro, bro, Zoro, bendamu kalau pagi hidup apa mati Zoro? Barangkali Bendamu kalau pagi-pagi mati apa hidup? Roh Kudus itu urapan Tuhan kepada manusia. Ya, longor kau. Duh, kenapa Ini ada, hari ini ini ada lucu-lucu Niken. ya? Mbak Niken tadi mau naik, mau diskusi katanya kenapa orang Islam menganggap semua orang Kristen itu kafir gitu ya, Niken. Tadi yang naik bagus-bagus, Bang. Enggak, saya mau Pendeta nanya Aaron, bagus. sama Bang Zuma, kenapa hanya
Islam sama Kristen aja yang selalu berdebat. Ya, Makasih. Bunda Niken, perhatikan realita Bunda. Nah, coba Bang Niken belajar dulu populasi ya. Nah, populasi Islam berapa di Indonesia, populasi Kristen berapa, Hindu Buddha berapa gitu loh. Itu dulu Bunda Nita pelajari supaya Bunda Nita ngerti kenapa sih antara Islam dan Kristen aja, kenapa ada agama lain, lalu masuk kepada ajaran mereka. Kan begitu Bunda. Pasti Bunda ngerti nanti itu. Apa hubungannya populasi Kristen Islam dengan diskusi-diskusi ini. Kan begitu Bunda ini. Bunda Ya, Niken. bukannya di Indonesia minoritasnya Kristen, Buddha sama kan? Hindu, Buddha. Itu aja Bunda udah ngerti. Jadi gini aja, saya jawab simpel aja ya Bunda Nikennya. Jadi gini Bunda Niken ya. Ketika Islam menjadi salah satu negara muslim terbesar di dunia ya, dan menjadi tujuan para misionaris ya untuk mengkristenkan ya, maka salah satu dasar debat ini ada, diskusi ini ada, karena ada program-program dari pihak Kristen itu yang mencoba mengkristenisasi, kan begitu Bunda ya. Yang pertama. Yang kedua ya, kenapa debat ini sering ya kita lakukan berlangsung dengan baik? Kenapa? Karena Hindu, Buddha dengan yang lain itu tidak mencuri istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitabnya, tapi dalam budaya Kristen itu mengambil ya kita istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitab Anda. Itu yang nomor dua. Kenapa debat ini sampai detik ini bisa terjadi? Nah, begitu kira-kira ya. Nah, tentu yang ketiga, kenapa debat panjang ini terus terjadi, tidak akan berhenti ya, karena munculnya para debater-debater Kristen yang menghujat budaya Islam. Salah satunya yang lari ke Amerika ya, Bapak Saifuddin, kan begitu. Jadi tiga hal ini Bunda perlu pelajari. Kenapa kita sering berdiskusi, berdebat ya? Karena Islam posisinya di negara kita adalah mayoritas ya, yang tentu ketika akidahnya dikorek ya, ketika umatnya mencoba dikristenkan, pasti mereka akan melawan dari segala sisi, termasuk melalui dunia debat. Begitu Bunda Niken. Itu mungkin sedikit dari saya supaya Bunda pahami ya. Silakan Bunda Niken. Silakan Bunda Niken. Itu sudah 3 alasan itu saya berikan kepada Bunda Niken. Itu sesuai realita. Silakan. Ya, udah makasih Bang. Jawabannya Ya kalau makasih. boleh saya tambahin begini. Ini realita. Saya sukanya sih ngomong yang nyata-nyata, yang fakta-fakta gitu loh ya. Kalau orang Islam membaca Bible, di situ ada alfabet ya, kata ALLAH, yang semua umat Islam terbiasa membaca dalam bahasa Indonesia. ALLAH itu menganggapnya adalah ya sesembahan kami, Allah. Kami baca Allah, tapi kalian baca Allah. Sehingga tujuannya kenapa ada kalimat Allah itu di dalam Bible, ini rencananya memang sebagai landasan misionaris untuk memurtadkan saudara-saudara Muslim yang tidak paham atau tidak pernah mendengarkan diskusi kami dengan orang-orang Kristen. Kalau tidak ada dikatakan diskusi Islam dan Kristen, atau orang Islam membuat apologet Islam seperti ini, maka makin banyak orang yang ditipu oleh orang-orang Kristen. Kalau Anda tidak termasuk di dalamnya sebagai orang Kristen yang tidak mensiarkan kekristenan, ya mungkin Anda merasa kurang literatur, Anda kurang membaca Bible. Bible itu keislam-islaman. Amanat agung itu dengan tujuan untuk memberitakan supaya dijadikan semua murid itu dibaptis, termasuk umat kami, umat Islam. Sementara di Islam, orang yang faham ilmu terkait keislamannya, Allah itu tidak mungkin punya anak. Dikatakan dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad. Itu akidah. Sementara di kitab saudara ada istilah anak Allah. Di Al-Quran anak Allah itu, kalimat itu dikatakan dalam Al-Quran, hanya karena perkataan itu hampir bumi itu
bumi itu retak, langit itu pecah, hanya karena kalimat itu. Ini keimanan, keyakinan umat Islam. Kemudian kalian sama-samakan juga untuk mencari jemaat, kalian menggunakan nama Isa Al-Masih alaihissalam. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa kalian memang bermaksud mencari jemaat, tapi dengan cara yang menghalalkan segala cara. Nah, kalau kita umat Islam mengatakan ada surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, apakah bermanfaat bagi saudara-saudara Kristen yang menyatakan ada kalimat Allah di situ? Jadi perdiskusian ini sudah ditetapkan, maka di Al-Quran kita juga diseru untuk berdebat secara baik-baik. Tapi kalau ada penghujatan, maka kami juga memahami literatur di dalam Bible, bahwa Bible itu adalah musuh yang nyata bagi saudara-saudara Kristen yang tidak pernah membaca Bible, hanya mendengarkan Bible yang ditambah-tambahi oleh pendeta. Kalau kita lihat Yohanes 17 ayat 3, apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus tidak memberitakan satu-satunya Tuhan yang benar? Kan gitu? Kenapa ada unsur Trinitas atau Tritunggal? Kenapa pendeta selalu memberikan ceramahnya, mengajarkan kalian Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 8, ayat 14? Sementara tidak membawakan Yohanes 17 ayat 3 ya. Jadi Tuhan kita sama Tuhannya orang Islam sama. Mari kita sama-sama untuk bersatu dengan umat Islam. Kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nggak perlu lagi ke gereja karena masjid banyak di Indonesia. Saudara-saudara kita Muslim mempercayai Nabi Isa alaihissalam atau Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus adalah utusan Allah. Ada nggak yang seperti itu pendeta? Itu loh. Ya kalau mengatakan Tuhannya sama Allah, yang ngapain lagi Anda masih bergereja? Coba tanyakan apa maksud tujuan pendeta membawakan Bible tetapi tidak menerangkan semuanya. Anda renungkan, bukan kami membenci Kristen. Saya mengalah, mama sama adik saya masih Kristen, Katolik. Nggak ada tuh saya memaksakan, ayo ma, ayo dek masuk Islam. Enggak, karena kita yakini hidayah itu hak mutlaknya Allah. Dan kami sangat meyakini bahwa la ikraha fiddin. Tidak kami paksakan Islam ini sebagai otoritas yang harus kalian semua orang-orang kafir ini yakini. Enggak. Jadi hanya Tuhan yang Maha Pencipta yang akan memberikan pengetahuannya yang disebut hidayah, memilih Anda untuk berkeyakinan Islam, berserah diri kepada Allah dan menjadi umat Rasulullah hingga nanti kita selamat di akhirat kelak. Dunia ini mungkin bagi kami umat Islam adalah neraka, dan kita yakini akhirat itu adalah hidup yang nyata buat kami semuanya. Sehingga umat Islam nggak ada yang takut. Kami semuanya takut hanya kepada Allah. Lillahi ta'ala kami memberitakan tentang kebenaran Islam. Kalian terima, alhamdulillah. Enggak juga enggak masalah. Itu poinnya Mbak Veronica. Jadi jangan katakan kami membenci orang Kristen karena lantaran tidak menerima Islam. Tidak. Karena kita meyakini hidayah itu mutlak hanya milik Allah, dan Allah yang maha membolak-balik hatinya manusia. Saat ini Anda di Kristen, siapa tahu nanti malam tiba-tiba Allah memberikan hidayahnya kepada Mbak Niken karena ada suatu kejadian, dan ini mutlak karena Allah. Besoknya saya berikrar ajalah aku ikut Islam, aku berserah diri kepada Allah, hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk Yesus. Yesus sujud, umat Islam sujud. Yesus puasa, umat Islam puasa. Yesus memberitakan satu-satunya Tuhan yang benar. Islam memberitakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang lain kecuali Allah yang berhak disembah. Apa bedanya? Jadi ini diskusi memang tidak bisa dihindari. Banyaknya orang-orang Kristen yang senior, debaternya sudah banyak, yang ada yang mu'alaf, ada yang tetap bertahan. Tetapi apakah mereka mendapatkan kebenaran? Ada yang sudah mendapatkan kebenaran tapi enggan untuk masuk Islam. Kenapa? Karena belum diberikan hidayah oleh Allah.
Itu poinnya. Tapi kalau beritakanlah kepada seluruh makhluk sampai hewan, tumbuhan, bahkan macan kalau ketemu di Injili gimana? Nggak bunuh diri. Begitu Mbak Niken. Lanjut. Ya, silakan Mbak Niken, mungkin masih ada yang mau ditanya. Silakan. Tentang Islam silakan. Mungkin ini akademisi kali ya tadi. Cara bertanyaannya bagus santun ya. Tapi Terarah gitu. konsepnya kayaknya beda. Coba bedanya di mana? Tadi kita sama-sama mendengarkan dari Gurunda Bang Suma tentang Yesus yang tertulis di Bible. 1 Yohanes pasal 3 Iya. nomor 2. Konsep ketuhanannya, Bang. Kayaknya beda konsep ketuhanannya. Ya kalau Ya, beda. konsep ketuhanan yang dibawa oleh Paulus ya beda. Paulus menerangkan sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Jadi Paulus membuat pembanding Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dengan mengatakan Yesus mati di kayu salib, mati bangkit menjadi Tuhan. Jadi ada dua Tuhan. Yohanes pasal 4 nomor 22 dia mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah di situ sebagaimana umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ke nomor 23-nya. Penyembah yang benar adalah menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Paulus datang menjadikan Yesus Tuhan untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Membatalkan segala hukum Taurat karena ada kaitannya dengan hukum Musa. Kisah Para Rasul pasal 21 nomor 17 sampai 26. Di mata imam-imam Yahudi dan para murid di situ, Paulus bernazar, bersumpah akan memelihara hukum Taurat. Tapi dia katakan kepada orang Galatia pasal 3 nomor 10 bahwa mengatakan orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Di mana ajaran Paulus yang benar? Anda orang Indonesia, bukan orang Yahudi. Paulus mengajarkan lahiriah. Yahudi bukanlah Yahudi lahiriah, tapi Yahudi rohani. Sementara Yesus mengatakan di kitab saudara, Wahyu 3 nomor 9, lihatlah ada beberapa orang dari jemaat iblis yang mengaku menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Itu Yesus, tulisan merah. Apakah Anda menyadari bahwa Anda adalah jemaat iblis sebagai orang Kristen? Kristen itu pertama kali disebutnya di Antioquia yang mengajarkan Paulus. Dikatakan nomor 25-nya Barnabas pergi ke Tarsus menjumpai Saulus, ia bertemu dengan dia dan ia mengajaknya ke Tarsus. Mereka setahun lamanya bersama dengan jemaat mengajar banyak orang di sana. Dan murid-murid itulah pertama kalinya disebut Kristen. Siapa yang ngajar? Paulus. Mungkin dia Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan pengikut Kristus dengan keimanan yang dikatakan oleh pendeta, kita anak-anak Tuhan, Yesus bagi Anda Tuhan, Kristen pengikut Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan murid-muridnya disebut Kristen. Tapi murid-murid Paulus pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Sampai di sini. Jadi pengajaran di Bible sudah benar, tapi yang membicarakan di mimbar kalian ditipu oleh pendeta itu. Suruh ke sini pendeta Anda kalau memang mau berani berdiskusi dengan kami atau dengan gurunda kami. Gurunda itu levelnya jangan sama jemaat. Pendeta-pendeta romo, biar kita sama-sama menyimak dan mengambil ilmu dari perdiskusian beliau. Begitu. Betul? Lanjut. Ya, mungkin kita masuk ke sejarah sedikit dulu Kang Dito supaya paham, karena tadi dia bertanya konsep Kristen berbeda kan dengan Islam ya. Mungkin suara saya didengar jelas ya kawan-kawan. Jadi begini kawan-kawan ya. Dalam budaya Kristen itu kan dikenal dengan 5 sumber hukum ya. Yang pertama itu sumber hukum tertinggi itu adalah Bible itu sendiri sebagai pandangan hidup dari sisi iman oleh orang Kristen. Yang kedua itu adalah tradisi apostolos ya.
atau tradisi suci para rasul. Yang ketiga itu adalah canonic law ya, atau hukum kanonik. Yang keempat adalah konsili Ekumenes, dan yang terakhir yang kelima yang mereka ikuti adalah tulisan Bapak-Bapak gereja. Ya, dan begini Bunda Niken ya, konsep-konsep yang beredar dalam budaya Kristen yang melahirkan puluhan ribu denominasi itu diawali ya dari konsep yang dibawa oleh beberapa orang. Ya, kita kenal yang pertama adalah Sabellius ya, tahun 189, di mana konsep ini mengajarkan satu pribadi tiga penjelmaan ya. Bapa menjadi Allah ya di dalam perjanjian lama, lalu Yesus ya, setelah Yesus naik ke langit baru ada Roh Kudus turunkan, begitu ya konsep Sabellius. Jadi Sabellius pun ini dibantah, akhirnya muncul tahun 264 itu muncul konsep yang dibawa oleh seorang Tertullianus ya. Jadi kelompok ini menyusup ke keuskupan pada masa itu untuk menyebarkan ajarannya. Hanya karena Roma Timur menolak ya, tahun 395 itu menolak ya, akhirnya Tertullianus itu menyebar ke barat, Roma Barat, yang dominan itu ada di Eropa, kan begitu Bunda Niken ya. Lalu ada beberapa konsep lain yang digabungkan oleh Bapak-Bapak gereja, contoh seperti konsep yang dibawa Nestorius ya. Jadi beliau ini adalah uskup di Suriah ya. Jadi beliau mengajar bahwa Yesus itu punya dominatur ya. Tahun 402 beliau mengajar ini kepada jemaat terutama di Syria bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, dan ini konsep baru muncul di abad kelima. Lalu konsep yang terakhir yang membuat Anda itu budaya Kristen itu lahir dengan puluhan ribu denominasi. Konsep yang terakhir itu baru lahir tahun 411, di mana konsep ini dimasukkan dalam Bible Anda dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Jadi ayat ini baru masuk tahun 411 dengan manuskrip tertuanya yang kita sering sampaikan ya. Jadi ayat ini sudah lahir berapa puluh tahun semenjak Kodeks Vatikanus ditulis oleh Eusebius. Jadi konsep-konsep ini yang meracuni pikiran Kristen. Ketika Yesus bahkan Paulus sendiri ya menyampaikan pesan bahwa Allah itu cuma satu ya. Bunda Niken bisa baca di 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kami hanya ada satu Allah dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sementara Yesus sendiri mengajarkan Zema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad ya, mengutip Ulangan 6 ayat 4, lalu disampaikan di Markus 12 ayat yang ke-29 ya. Ketika tokoh-tokoh ini mengajarkan konsep-konsep yang sebenarnya turunan para nabi, hanya perbedaan Paulus dengan Yesus kan karena Paulus membatalkan Taurat lalu membawa ajaran Helenistik masuk ke Kristen, beda kalau Isa. Jadi begini, dalam dalam penyampaian ya, uraian atau deskripsi yang disampaikan oleh Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri, ini berbeda 180 derajat dengan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak gereja mulai tahun 189, mulai muncul Sabellius, muncul lagi Tertullianus, muncul lagi Nestorius, muncul lagi Benedictus 11. Jadi konsep-konsep ini sebenarnya yang kalian warisi. Makanya ketika kita bertanya pada akademisi kalian, sebenarnya sumber hukum keberapa yang Anda ikuti? Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, sumber hukum terstruktur ya. Sumber hukum pertama Alkitab ya, sampai yang terakhir tulisan Bapak gereja. Banyak dari antara mereka yang menjawab memang sumber hukum kami lebih dekat kepada tulisan Bapak gereja. Kenapa seperti itu? Karena tulisan-tulisan ini ya bercampur dengan konsili-konsili. Ketika konsili diadakan di abad-abad keempat itu awalnya untuk mengkanonikan Bible, lalu terjadi skisma, akhirnya skisma panjang terjadi hingga tahun 451 Konsili Kalsedonia yang melahirkan beberapa pemahaman ya yang membuat Kristen pecah, kan begitu. Kalau Bunda Niken belajar sejarah Konsili Efesus 431, Konsili Kalsedon 451, di sini terjadi perpecahan akidah akibat munculnya ajaran-ajaran yang dibawa Nestorius, dibawa Benedictus ya, dibawa Tertullianus, dibawa Sabellius. Makanya kalau Bunda Niken belajar sejarah perkembangan gereja, coba lihat itu.
skismanya panjang, pertentangannya panjang, bahkan Martin Luther 1517 terpaksa harus keluar dari Katolik karena menganggap Katolik sudah tidak sesuai dengan ajaran asli Kristen. Ya, perlu kita back to history supaya kita paham bahwa konsep-konsep yang diimani sekarang kawan-kawan Kristen asalnya memang dari konsep-konsep manusia, tulisan-tulisan manusia, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para nabi. Ya, bahkan Konsili Nikea tahun 325 yang melahirkan pengakuan iman rasuli yang dibaca Kristen tiap minggu sampai detik ini ya. Di situ dikatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Akibat kesalahan terjemahan ya, akhirnya dirubah menjadi Tuhan. Kan begitu Bunda Niken ya. Jadi perlu kita pahami bersama kawan-kawan ya. Memang ada pengaburan sejarah di abad-abad itu, terutama abad keempat, abad kelima. Kenapa? Karena ya penulis-penulis Bible di masa itu ya sudah tidak lagi menggunakan Injil-Injil yang sebenarnya bersinggungan langsung dengan Yesus, bahkan Paulus sendiri ya, seperti Injil-Injil yang diapokrifakan ya, karena sudah dibakar habis tahun 303 oleh Kaisar Diocletianus. Ini yang menyebabkan adanya konsep baru, adanya Injil baru yang ditulis oleh Eusebius tahun 326 sampai tahun 330 itu yang akhirnya dikanonikan ya 364, 393, 397 ya, yang akhirnya menjadi master di seluruh Bible di seluruh dunia. Padahal konsep ini dibuat manusia. Mulai Bible Anda ditulis Eusebius, konsepnya dimasukkan ya, berkali-kali dirubah, bahkan sampai zaman Desiderius Erasmus itu ya, yang akhirnya master kitab Protestan berasal dari Desiderius Erasmus 1516 itu. Nah begitu Bunda Niken, silakan. Itu sedikit sejarah supaya kita mengerti konsep-konsep ketuhanan dari Kristen. Silakan Bunda Niken. Iya Bang, terima kasih. Saya bukan pendebat ya Bang, saya ya hanya bertanya Bang. Iya nggak apa-apa Mbak Niken, banyak bertanya aja supaya nggak beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur. Maksudnya tidak menyesal nanti pada waktu dikubur. Kita sama-sama misi kemanusiaan yang memang kita membicarakan tentang keyakinan atau keagamaan. Selama masih ada nafas di kandung badan, maka carilah kebenaran beragama itu dengan sangat kritis terhadap agama yang saat ini dipeluk. Tapi kalau sudah meyakini satu agama itu dengan kitab sucinya yang menerangkan tentang keagamaan itu, maka jangan tinggalkan. Kita hanya mencoba untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang Kristen dan membahas Bible ini mungkin berbeda dengan pendeta di atas mimbar, karena yang terbaca, yang tertulis itu yang hanya kita baca. Kadang memang kedengarannya keras, karena memang yang tertulisnya keras. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya yang bangsa Yahudi, jangan memberikan barang yang kudus kepada guguk dan melemparkan mutiara kepada baba, kan gitu. Apakah Tuhan mengatakan meskipun bukan orang Yahudi disebut guguk? Itu hanya alegoris, misalnya pemahaman hermeneutik. Tetapi tetap itu disebutkan, ditulis dalam kitab saudara. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus? Dan ada juga perempuan Samaria yang diartikan di dalam Bible saudara yang bahasa Indonesia. Apakah kalian tidak berpikir orang Samaria itu berkata kepada Yesus, Tuhan, telah nyata padaku engkau adalah seorang nabi. Ada, Tuhan itu nabi. Yang dilihat jelas-jelas, yang dilihat oleh perempuan Samaria itu manusia, ya enggak? Perempuan Samaria itu melihat Yesus kan manusia, kenapa dia memanggil Tuhan? Kemudian dia menyimpulkan, telah nyata padaku kamu adalah seorang nabi. Coba, saya mantan juga, ini ada Natalia Iriani juga sama dari Kristen, Bang Goto juga dari Kristen. Tapi kami yang menolak mengatakan bahwa Yesus itu dijelaskan oleh para pendeta yang tidak tertulis. Itu yang disebut dengan dogma atau doktrin. Kalau doktrin ini adalah alibi
atau pemahaman manusia untuk menjadikan Yesus yang manusia ini Tuhan. Sementara Yesusnya sendiri tidak pernah mengatakan, manusia, aku Tuhan, sembah aku. Kalau ada dalil itu, mungkin orang itu nggak ada yang mualaf. Tapi begitu membaca Bible, ternyata Yesus hanya untuk domba sesat dari bangsa Israel. Itu di Bible. Dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, Yesus dikatakan dalam surah Al-A'raf, ya Bani Israel. Ini Yesus pemahaman oleh orang Eropa, terjemahan Al-Quran bahasa Inggris juga disebut Jesus Son of Mary. Tidak ada terjemahan Al-Quran bahasa Inggris Jesus Son of God, nggak ada. Nisbatnya, nasabnya adalah ke ibunya, karena manusia ini mulia. Manusia ini yang diciptakan oleh Allah tanpa melalui seorang hubungan intim, seorang laki-laki. Kalau mau hebat-hebatan, ya kenapa tidak menuhankan Nabi Adam yang tidak punya bapak ibu, bahkan dia tidak mengalami perubahan dari bayi. Itu kalau mau hebat-hebatan gitu ya. Tapi di sini letak pemahaman, penambahan literasi dan wawasan. Jangan tolak diskusi lintas agama ini atau diambil sudut pandang yang negatif karena keyakinan atau doktrin yang melekat. Yang penting Yesus Tuhan. Yang penting Yesus mati di kayu salib. Yesus Tuhan mati di kayu salib. Coba kita pikir, apakah Tuhan itu mati? Kalau membahas hal yang riskan, yang paling fundamental di Bible, semua pendeta tidak mampu menjelaskan Matius 26 ayat 31 gitu loh. Aku nggak menuhankan Yesus loh, Bang. Gimana? Aku tidak menuhankan Yesus. Yesus itu kayak imam gitu. Ya berarti keyakinan Anda sama dengan kami umat Islam. Kami tidak menuhankan Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus Isa Al-Masih. Beliau adalah utusan yang dimuliakan oleh Tuhan, satu-satunya yang benar. Kenapa Anda tidak mau berdampingan dengan kami dan menerima Islam sebagai umat Nabi Muhammad? Semua para nabi itu yang diutus oleh Tuhannya, itu juga dikatakan imam, utusan, yang membawa ajaran menuhankan satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu satu Tuhan. Itu Mbak. Tapi kalau Anda mengatakan tidak menuhankan Yesus, banyak dari mayoritas Kristen akan mengatakan Anda bukan Kristen. Bener nggak, Mbak Niken? 65 ribu genom Tetap menyembah akan Allah. membedakan Anda. Gimana? Aku tetap menyembah Allah. Iya. Nah itu yang menjadi tidak akan ada celah toleransi yang disebut. Kalau Allah ALLAH, kami melihat ALLAH juga Allah. Apakah Tuhan kita sama? Ini kan ini Islam dah. Nah, kok dibilang Islam pula? Oh dituduh. Kita konfirmasi saja, Bang Roni. Jangan menghakimi. Mbak Niken, apakah Islam? Seperti tuduhan Pak Roni yang Kristen ini? Ada yang typing di bawah. Katolik. Ya, saya jawab dulu ya. Ada yang typing di bawah itu, Bang Goto mualaf. Ya, izin dulu Kang Dito ya. Iya, saya bukan hanya mualaf, Bang. Saya dulu mantan misionaris ya, yang bergerak dalam konsep C1 hingga C6. Ya, jadi makanya pendeta kalian tidak berani itu kalau membahas konsep ini dengan saya, karena saya paham betul konsep ini, karena saya terlibat ya kurang lebih 2 tahun dalam konsep ini. Begitu kira-kira, Bang. Ada yang bertanya di bawah. Silakan lanjut Kang Dito. Silakan. Ini kebetulan ada 3 mu'alaf ini, Bang Goto, Mbak Natalia, Kang Dito. Ini mu'alaf semua ini, Mbak Natalia ini. Klik aja di Google Bang, klik nama saya Bang Goto, muncul itu semua tuh. Ada yang beberapa yang muat ya, baik podcast maupun debat-debat ya, silakan. Nah, ini ada pendeta Yunus ini. Pendeta Yunus ya.
Niken ini Kristen, Pak Pendeta, tapi dia Ya. tidak nyembah Yesus. Islam. Pendeta itu di samping Anda itu pendeta itu. Pak, kau mau kemana? Anda. Ini Ya, pendeta silakan Niken. Pak Pendeta Yunus, apa yang mau ditanyakan? Pendeta ini Bang, Bunda, adik Bunda Niken. Pendeta ini. Boleh tanya. Ya, jadi gini, Boleh. di Alkitab itu kan jelas mengatakan bahwa dia Tuhan, ya. Di luar Tuhan binasa. Dan itu kan sudah dicatat berabad-abad, ya. Nah, sekarang ada juga yang mu'alaf. Ya, yang mu'alaf itu kan pilihan. Tetapi Alkitab sudah jelas mengatakan di luar Yesus itu binasa. Ya, Bang Hati Ruben, saya kira pernah kita diskusikan ini sepanjang masa. Ya, sepanjang masa Anda debat di sini kita sering diskusikan Islam tidak menolak Isa atau yang Anda sebut Yesus, Bang. Tidak. Sudah kan dijelaskan tempo hari itu, bahkan dinarasikan, diuraikan Maryam 30:31 ya. Tidak ada Islam menolak Isa, hanya mengakuinya sebagai utusan, kan begitu, bukan sebagai Tuhan. Sementara ayat andalan Anda kan itu sebenarnya Yohanes 13:13. Langsung menurut Anda pengakuan Yesus, padahal bahasa aslinya itu humes panote emi hodidas kalos kai hokrios kai kalos legete emigar. Kau menyebutku guru dan Tuhan, tepat katamu akulah dia. Pertanyaannya, ketika Lai merubah ini narasinya ya, merubah terjemahannya, kenapa tidak dipelajari dalam, tidak dilakukan studi dengan dalam? Di situ dikatakan ya, kau menyebutku ya, aslinya ya, terjemahan asli, kau menyebutku guru dan Tuhan. Tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Kalau di Lai ya, kan begitu. Padahal di situ tidak menyebut guru dan Tuhan, tapi akulah dia. Jadi kata guru dan Tuhan diulang 2 kali, padahal cuma sekali. Itu pun guru dan Tuhan. Saya ulang ya. Humes panote emi hodidas kalos kai hokurios kai kalos legete emi gar. Artinya ya, tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Tuh, kan begitu. Kau menyebutku guru dan Tuhan, tepat katamu, akulah dia. Kenapa Lai merubah menjadi Tuhan? Ada 2 dalam narasi itu. Kan begitu Pak Hate. Berarti apa yang dikatakan Jonathan Purnomo ya, sebagai satu kesalahan besar, bahwa saya menemukan Biblika Center menemukan ada 6.577 kesalahan. Ini bukan masalah biasa dalam budaya Kristen, Bang. Jangankan 6.000, 10 saja kesalahan terjemahan sudah tidak bisa lagi disebut pengajaran yang benar. Itu bukan kata saya ya, tapi kata Jonathan Purnomo selaku Ketua Biblika Center. Kan begitu Pak Hate. Kalau Yohanes Silakan. 20:28 gimana? Yohanes 20:28 gimana bahasa aslinya, Bang Goto? Iya, Anda memaksakan. Jadi begini Bang ya. Begini Bang. Yohanes Dalam kaidah 20:28. bahasa Yunani, ya saya ngerti sudah sering ditanya. Jadi begini, saya ngerti ya. Dalam bahasa Yunani Bang, kaidah bahasa Yunani antara kurios dengan theos beda makomnya Bang. Beda makomnya. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Ya. Lord dengan God beda makomnya. Dia tidak setingkat. Kenapa kalian? Ya karena masuk dalam wilayah bahasa Indonesia ya, gramatikal Indonesia, Anda mencoba menyamakan Tuhan dan Tuhan. Akhirnya ada huruf kecil, ada huruf besar. Padahal Bible Anda Bang, pertama kali dibuat dengan Codex Vaticanus, tidak ada huruf kecil, tidak ada huruf besar. Bisa dipahami Bang ya? Semua kata Yohanes Tuhan disebut dengan huruf 20:28 enggak kapital. begitu? Ya, Yohanes 20:28 semua jelas. Coba Bang bacakan itu, coba. Thomas menyatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Bagaimana itu? Jadi Mas Warnes ya. kawan, ketika Anda tahan dulu ya, nggak usah kita jauh-jauh budayanya orang, budaya kita sendiri ya.
Ketika kita kaget melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, atau yang kita pernah lihat, yang kita pernah yakinin mati, lalu dia tiba-tiba ada depan kita, ya. Jangankan Thomas, saya pun akan berkata begitu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi Itu dipelintir frasa di situ namanya, Bang. menegaskan, ya tahan, bukan dipelintir Bang. Ini kejadian nyata. Contoh lagi, ketika Yesus Paulus berkata dia mengaku ketemu Yesus. Di sini frasanya salah juga. Masa siapakah Tuhanku? Yang betul itu siapakah Tuhanku? Paulus tidak pernah ketemu Yesus, masa langsung tahu dia Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Salah, yang betul siapakah engkau Tuhan? Hal-hal seperti ini dipakai lagi untuk membodohi umat Kristen. Coba kau pikir itu, coba. Anda dengan saya tidak pernah ketemu, tiba-tiba Anda muncul depan saya. Saya tidak mungkin berkata kepada Anda, siapakah engkau Tuhan? Masa saya sudah tahu kalau Anda Tuhan? Yang betul itu siapakah engkau Tuhan? Kenapa dirubah? Coba itu. Makanya ketika Jonathan Paulus Purnomo sudah disetel sama Yesus. ketika Makanya Jonathan Purnomo mengatakan ada 6.577 kesalahan, mestinya Anda pelajari itu apa sih 6.577 kesalahan.